Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas sebuah hatchback yang menarik, yaitu adalah Suzuki Baleno Hatchback. Mobil ini memiliki penampilan menarik, fitur-fitur yang menarik, dan juga dia memiliki harga jual yang menarik dengan penampilan yang masih tergolong menarik. Jadi serba menarik mobil ini. Kayak apa sih, semenarik apa sih mobil ini? Tonton terus videonya karena kita akan ngebahas mobil ini dan cari tahu apa saja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin juga membeli mobil ini. Untuk itu ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita bahas dulu soal penampilannya. Dan yang di samping kita ini adalah varian pre-facelift, di mana memang varian pre-facelift ini memang masih terlihat sangat menarik. Penampilan yang sporty, ditambah dengan beberapa sentuhan chrome di bagian grillnya yang seolah-olah menyambung ke bagian headlamp, membuat penampilan mobil ini juga terkesan ada elegannya. Kita mulai dulu dari bagian bumpernya. Memang sebenarnya mobil ini di India adalah varian RS yang mana mendapatkan body kit seperti ini. Tapi untuk tanah air memang hanya ada satu varian saja dengan perbedaan, yaitu adalah dua pilihan transmisi. Nah, modelnya body kitnya terlihat sporty dengan tambahan seperti ada bagian add-on di bawahnya yang memang ini adalah bawaan dari mobil ini yang membuat penampilannya sporty. Apalagi bagi anak-anak muda yang pengen memodifikasi mobilnya, mungkin Baleno Hatchback ini penampilannya tidak perlu diubah-ubah lagi. Hanya memberikan sedikit sentuhan personalisasi bagi yang suka modifikasi. Kemudian Anda bisa lihat dengan paduan warna kombinasi seperti ini memang membuat penampilannya terlihat sporty. Dan headlampnya sendiri mobil ini juga sudah dilengkapi dengan proyektor dan dia dilengkapi dengan bohlam HID. Jadi memang secara teknologi headlampnya sendiri sudah canggih. Kemudian lampu jauhnya pun juga dilengkapi dengan HID, yang mana untuk lampu sennya saja yang masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian kesan sporty juga hadir di bagian grill tengahnya ini ala-ala honeycomb yang membuat penampilannya juga terlihat agresif di sini dengan sentuhan kombinasi warna yang sama persis seperti di bagian add-on di bawah bumpernya. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian mesinnya terlebih dahulu yuk. Oke, untuk mesinnya sebenarnya Baleno versi RS atau varian tertingginya yang dilengkapi dengan body kit seperti ini adalah mesin 1000 cc yang dilengkapi dengan turbo. Tapi untuk pasar tanah air, dia menggunakan mesin berkode K14B. Ya, K14B sendiri ini adalah mesin yang identik juga digunakan oleh Suzuki R3. Berkapasitas 1400 cc, 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 92 PS dengan torsi 130 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan dengan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan juga transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Kemudian sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist sebagai standarnya. Penampilan ruang mesin memang tidak terlalu rapih, di sini tidak ada cover plastik sama sekali. Kabel memang terlihat berseliweran dan dia posisi ECU-nya berada di bagian sisi ruang mesin, yaitu berada di dekat aki. Dan dia sudah dilengkapi dengan peredam di bagian kap mesinnya, 2/3 kap mesinnya, serta bagian firewall-nya juga dilengkapi dengan peredam yang nyaris tertutup dengan sempurna. Nah, lanjut ke bagian samping. Seperti di bagian depan, di bagian samping mobil ini juga dilengkapi dengan penampilan yang dibuat ala-ala sporty, yaitu adalah side skirt yang dilengkapi dengan splitter. Yang mana splitternya ini juga diberikan clear warna yang sama seperti di bagian splitter bumper depan, yaitu warna abu-abu seperti ini. Memang sebenarnya Suzuki Baleno sendiri hadir dalam beberapa pilihan warna yang mana pilihan warna cerah akan membuat penampilan sportinya lebih kuat. Tapi apabila Anda memilih warna hitam seperti ini yang membuat penampilannya malah terlihat lebih elegan karena unsur chrome-nya di sini terlihat lebih mencolok, yaitu di bagian list kaca dan juga di handle pintunya. Dan lagi-lagi dengan warna velg seperti ini yang mana warna velgnya yaitu sama persis seperti warna splitternya, malahan membuat kesan elegannya ini lebih kental di sini. Oke, sekarang kita bahas soal velgnya. Menurut saya mobil ini memiliki ukuran velg yang kurang besar sedikit. Karena bodinya walaupun dia adalah sebuah hatchback, tapi dia terlihat memiliki panel-panel yang bulky, yang membuat velgnya ini terlihat kecil dan
Ukuran ban standarnya pun juga kurang besar sedikit menurut saya, karena dia dilengkapi dengan ukuran 16 inci yang dibalut ban 195/55. Mungkin dengan ukuran yang sedikit lebih besar akan membuat penampilannya lebih sporty. Apalagi memang penambahan splitter seperti ini sebagai standarnya pada mobil ini juga membuat penampilan mobil ini terlihat lebih rendah ground clearance-nya, lebih ceper. Apabila anak muda yang suka memodifikasi mobil ini tinggal mengganti velg mobil ini, membuat penampilannya langsung berubah secara total dan tidak ada penambahan splitter lagi di bagian sisi samping karena memang penampilannya sudah cukup agresif di sini. Tapi lagi-lagi kalau warna hitam ya terlihat lebih elegan nih. Kemudian mobil ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan kaca spion yang dapat dilipat secara elektrik serta lampu sennya sudah LED di bagian rumah kaca spionnya. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry di mana Anda tinggal meletakkan anak kuncinya di kantong Anda dan untuk membuka dan mengunci door lock-nya hanya tinggal menggunakan tombol ini saja. Sistem pengereman sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, tapi untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol. Oke, sekarang kita ke belakang dulu yuk. Penampilan di bagian belakang juga sama persis seperti di depan dan juga sisi samping, di mana memang ada kombinasi antara elegan dan juga sporty. Elegannya adalah karena sentuhan chrome yang ukuran cukup besar dan dibuat seolah-olah seperti sebuah ducktail di bagian pintu bagasinya. Kemudian sisi sportinya sendiri adalah di bagian sisi bawah bumpernya dengan lekuk yang terlihat cukup dramatis di sini di bagian bawah, dan juga di mana garis-garisnya ini membuat penampilannya terlihat agresif dengan sentuhan berwarna kombinasi yang berbeda, yang mana sama persis seperti di bagian sisi samping, yaitu di splitter dan velg, yaitu berwarna abu-abu di bagian sisi bawahnya. Kemudian ada sentuhan ala honeycomb di bagian masing-masing sisi yang membuat penampilannya terlihat agresif, dan juga di sini dia dilengkapi dengan reflektornya. Kemudian untuk desain lampu belakangnya sendiri, sebenarnya desain lampu belakangnya ini mirip banget dengan Jaguar X-Type versi station wagon-nya. Mirip ya bentuknya, tapi beda karena dia malah lebih canggih, yaitu dia dilengkapi dengan LED dot untuk lampu senja dan lampu remnya, sedangkan lampu sen dan lampu mundurnya ini masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian kita akan bicara soal fiturnya. Fiturnya pada mobil ini komplit. Untuk fitur mundur saja, dia dilengkapi dengan sensor parkir di mana ada 4 titik di bagian belakang, serta dia dilengkapi dengan kamera mundur yang mana terselip di bagian sisi chrome ini. Kemudian sebagai standarnya dia juga sudah dilengkapi dengan spoiler belakang yang membuat penampilannya terlihat agresif, lengkap dengan lampu rem ketiga di bagian sisi tengah LED, kemudian defogger kaca belakang dan juga wiper kaca belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya nih. Kita buka. Nah, bagasinya ini dia dilengkapi dengan panel di bagian sisi atasnya seperti ini yang bisa dikaitkan ke sini. Dan dia ikut terbuka pada saat Anda membuka bagasinya. Dan pada saat terbuka seperti ini, kapasitas bagasinya sebenarnya besar dan dia dalam nih. Anda bisa lihat, dia dalam di sini besar. Jadi Anda masih dimungkinkan untuk meletakkan barang-barang berukuran besar, bahkan koper berukuran besar, di mana koper berukuran besar sendiri dimungkinkan untuk diisi oleh 2 koper ukuran besar secara sekaligus di sini. Kemudian tonneau covernya ini juga bisa Anda lepas apabila Anda ingin mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih lega lagi dan Anda cukup tinggalkan ini di rumah. Sekarang kita letakkan dulu di samping. Anda bisa mendapatkan kapasitas yang lebih tinggi di sini. Kemudian apabila Anda ingin kapasitas yang lebih besar lagi, Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya ini dengan mudah karena ada tuasnya di masing-masing sisi. Dan langsung bertambah. Memang tidak rata dengan lantai bagasinya, tapi ini maksimal sekali dan ukurannya besar sekali kapasitas bagasinya. Kemudian di masing-masing sisi ini memang tidak ada tempat penyimpanan, tapi di bagian bawah ada tempat penyimpanan di mana Anda mendapatkan velg, yang mana velgnya ini adalah velg serep, tapi memang dia bukan velg yang sama persis seperti yang menempel di keempat rodanya dan juga bukan space saver. Jadi ukurannya ini masih sama dengan keempat roda yang menempel pada mobil ini, tapi ini adalah velg kaleng. Sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Kalau di bagian interiornya, Suzuki Baleno hatchback ini punya desain dashboard yang menurut saya terbilang desainnya biasa aja, nggak terlalu menarik. Sentuhan warnanya juga tidak terlalu menarik mata, tapi secara fitur mobil ini komplit. Oke, kita mulai dari instrumen clusternya dulu nih yang menarik perhatian saya di mata langsung pada saat saya masuk ke dalam kabinnya.
Kenapa? Karena instrumen clusternya ini dia kombinasi antara layar berwarna di bagian tengah dan juga ada analognya, yaitu di sisi kiri adalah untuk putaran mesin dan juga untuk temperatur mesin, sedangkan di sisi kanan adalah speedometer dan juga penunjuk tangki bahan bakar. Layar tengahnya ini dia layar berwarna dengan ukuran yang cukup besar, di mana di sini dalam keadaan default dia menampilkan jam di sisi atas dan juga temperatur udara luar. Kemudian di bawah ini adalah posisi tuas transmisi, khususnya untuk tuas transmisi otomatis nih pojok bawah. Kemudian di sebelah kanan posisi tuas transmisi itu dia ada trip meter dan juga odometernya. Dan ada layar blank di bagian tengah di mana kita bisa mengoperasikannya dengan menekan tombol yang berada di sisi kanan speedometer ini, instrumen cluster. Kita tekan sekali. Nah, di sini dia mulai menampilkan konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Ada yang secara real time dan juga secara average. Kemudian di bagian bawahnya itu juga ada jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki. Oke, kita pencet lagi. Kemudian ini secara real time-nya berlanjut. Kemudian juga ada driving time. Di sini diinformasikan kita sudah mengemudi berapa lama. Kemudian lanjut lagi ada jam. Nah, yang unik pada mobil ini, seperti mobil Eropa khususnya pada BMW, dia juga memberitahukan secara torque dan power yang digunakan oleh Anda pada saat real time. Jadi dia memberikan informasi berapa persen nih tenaga mesin yang Anda gunakan di sini. Dah, itu aja. Itulah beberapa hal yang ditampilkan pada layar MID-nya. Dengan warna biru seperti ini memang langsung menarik mata, apalagi pada malam hari dia terlihat kuat sekali birunya. Lanjut ke bagian tengah dulu nih. Di bagian tengah dia dilengkapi dengan head unit double din aftermarket. Ini adalah standar di mana head unitnya ini memiliki fitur-fitur seperti radio, USB, AUX, kemudian Bluetooth yang bisa Anda sambungkan ke smartphone Anda untuk bisa mendengarkan musik. Lanjut lagi di bagian bawah tombol hazard, dan disinilah AC-nya full digital pengaturannya, dari pengaturan blower, pengaturan temperatur, pengaturan arah angin, ada fitur auto, ada pengaturan untuk katup udara luar dan dalam, di mana di bagian layar tengahnya ini ada sebuah layar kecil yang memberikan informasi soal blower AC, posisi arah angin, kemudian juga temperaturnya, dan juga posisi dari katup udara. Jadi pembukaan udara luar masuk itu bisa dibaca dari sini. Kemudian di sini juga ada tombol untuk defogger kaca depan dan juga kaca belakang. Lanjut lagi. Di bawah ini ada soket 12 volt, kemudian juga ada soket untuk USB dan juga AUX 3,5 mm. Tempat penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka lagi di tengah. Kemudian ada armrest di sini, yang mana armrest ini berlapis kulit dan dia bisa dibuka, yang mana di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan memang tidak terlalu besar. Bicara soal tempat penyimpanan lagi, Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran cukup besar dan Anda bisa meletakkan botol minum dengan ukuran besar di masing-masing sisi. Tempat penyimpanan tertutup di bagian laci sisi kiri juga dengan ukuran yang pas, besar, tidak terlalu kecil juga, membuat banyak sekali tempat penyimpanan pada mobil ini. Lanjut lagi, di belakang lingkar kemudi, di sebelah kanan tuas untuk menyalakan lampu utama di sini, dan juga untuk menyalakan fog lights menjadi satu, lampu sen dan juga lampu dim. Sedangkan sisi kiri standar wiper kaca depan, wiper kaca belakang, ada pengaturan intermittent dan juga pengaturan interval waktu untuk wiper kaca depan nih di sini. Di lingkar kemudinya nih khas banget dari Suzuki, di mana dia berlapis dengan kulit yang halus. Kemudian di sisi kiri ini ada kontrol untuk audio, ada tombol mode, volume, track, dan juga mute. Dan apabila Anda sudah menggunakan fitur Bluetooth pada head unitnya, di sini juga Anda dimungkinkan untuk bisa mengangkat dan menutup telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas ke smartphone Anda. Jadi angkat telepon secara hands-free. Oke. Di sebelah kanan di sini ada beberapa slot tombol kosong, kemudian juga tombol untuk menonaktifkan sensor parkir belakang, kemudian tombol untuk melakukan pengaturan height adjuster pada bagian lampu depan, dan dia juga ada tombol untuk start stop engine, mengingat mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keyless. Oke. Lingkar kemudi di sini dia sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi dan juga penumpang di sisi kiri. Kemudian dia bisa melakukan tilt steering dan juga teleskopik. Benar-benar pengaturan yang banyak pada mobil ini. Untuk joknya sendiri Anda bisa mengatur sliding, atur sesuai keinginan Anda, kemudian juga sudut kemiringan sandaran, dan dia juga ada pengaturan untuk height adjusternya. Memang masih model konvensional. Seatbeltnya pun juga bisa diatur ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda.
Oke, lanjut lagi ke bagian door trim. Di door trim ini dia memiliki kualitas material plastik yang sama seperti bagian dashboard. Di bagian tengah door trimnya ada bahan fabric yang sama persis seperti bagian jok. Sentuhan berwarna silver yang juga sama seperti di bagian dashboard, dan juga tombol-tombol untuk power window keempat kacanya fitur auto hanya hadir di bagian driver side. Pengaturan kaca spion dan tombol untuk melipat kaca spion di sini, tombol untuk door lock, dan tombol untuk child lock kaca. Oke, lanjut bagian atas. Bagian atas Anda mendapatkan sun visor, tapi untuk cermin hanya ada di sisi kiri dan tidak ada lampu penerangan. Tapi Anda mendapatkan masing-masing reading light untuk di masing-masing sisinya. Yuk kita lihat ke belakang aja dulu yuk sekarang. Oke, sekarang kita duduk di bagian belakang. Untuk di bagian belakang kualitas material sama persis seperti di bagian depan, mulai dari bagian door trim, kemudian joknya. Saya lupa bilang bahwa joknya dilengkapi dengan bahan fabric yang unik. Memang Suzuki selalu memberikan bahan fabric yang unik seperti ini. Dan interior berwarna hitam seperti ini membuat rasanya terkesan kabin ini luas, lega, bersih, dan mewah di sini. Kemudian posisi duduk di bagian belakang, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Dan Anda lihat, legroomnya ini berlimpah sekali, headroom cukup, masih lumayan. Dan juga posisi jok di bagian dudukannya ini juga menyangga paha nyaris sempurna untuk postur saya di sini. Sudut kemiringan sandaran pas, tidak terlalu tegap, tidak terlalu menyandar atau terlalu rebah di sini, tapi memang dia pengaturannya sudah maksimal seperti ini, tidak bisa dilebih rebahkan lagi. Dan di bagian belakang ini Anda dilengkapi dengan 3 buah headrest, jadi dimungkinkan untuk diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Memang ada sedikit ham di bagian tengah, tapi menurut saya tidak terlalu mengganggu di sini. Kemudian seat belt 3 titik juga hadir sebagai standar pada mobil ini. Anda juga mendapatkan tempat penyimpanan yaitu door pocket di masing-masing sisi dengan ukuran cukup besar. Back seat pocket hanya ada 1 dan tempat penyimpanan terbuka di sini. Dan uniknya Anda juga mendapatkan soket 12 volt di bagian belakang. Jadi Anda tidak perlu berebut dengan penumpang yang ada di bagian depan. Duduk di bagian belakang ini terasa nyaman, kaca yang cukup panjang, dan juga ada kaca ketiga, yang mana kaca ketiga ini juga memberikan kesan lega di bagian dalam kabin pada saat Anda menoleh ke sisi kanan, khususnya untuk di sebelah kanan, begitu juga untuk penumpang di sebelah kirinya. Dan bahan fabric ini juga hadir di bagian sandaran door trim yang membuat rasa nyaman duduk di bagian belakang dan untuk melakukan perjalanan jauh seperti ini. Oke, tertarik untuk memiliki Baleno hatchback seperti ini? Apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Konsekuensi berpenampilan menarik di Suzuki Baleno hatchback ini, yaitu contohnya adalah di bagian bumper depan yang dilengkapi dengan splitter seperti ini, membuat banyak pemilik sebelumnya yang melupakan bahwa mobil ini dilengkapi dengan tambahan aksesoris seperti ini sebagai standar pada mobil ini, yang membuat mobil ini terlihat lebih rendah ground clearance-nya. Dan memang dia dengan desain yang menjorok ke depan, seringkali pemilik sebelumnya yaitu lupa pada saat melakukan jalan menurun dan akhirnya tergores bahkan hingga pecah di splitter depannya. Ini seringkali terjadi para pengguna Baleno karena melupakan hal tersebut. Jadi sebaiknya apabila Anda ingin mencari versi mobil bekasnya, carilah yang paling tidak banyak melakukan perbaikan di bagian bumpernya. Hal tersebut juga terjadi di bagian sisi sampingnya, yaitu di bagian side skirtnya, karena mobil ini juga dilengkapi dengan splitter di bagian samping, yang mana splitter bagian sampingnya ini juga mulai banyak yang dekok, coak, atau bahkan hingga pecah juga karena banyak yang melupakan adanya splitter sisi samping karena terinjak atau bahkan memang dia parkir terlalu mepet ke bagian trotoar. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Suzuki Baleno hatchback seperti ini. Bicara soal harga pasarannya, Suzuki Baleno hatchback seperti ini dengan versi pre-facelift, yaitu mulai dari tahun 2017, 2018 hingga tahun 2019, memiliki harga pasaran mulai dari 150 jutaan hingga mencapai ke 175 jutaan, tergantung kondisi dan juga seberapa banyak odometernya. Yang kebetulan unit yang di samping kami ini adalah milik OLX Autos Pejaten Village, di mana ini adalah unit tahun 2019 dengan odometer mencapai 40.000 kilometeran dan bertransmisi otomatis yang dibuka harganya dengan 178 juta yang bisa Anda negosiasikan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan apabila Anda ingin menjual mobil bekas Anda atau Anda mencari mobil bekas yang sesuai dengan keinginan Anda dan juga dijamin oleh OLX, silakan langsung kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.